Selama 10 tahun Presiden Jokowi mengandalkan bonus demografi dengan konsep yang ngaco. Kalian anak-anak muda, mahasiswa, pendapatan kalian di 2045 akan 30 kali lipat dari pendapatan kalian sekarang. Itu namanya bonus demografi. Tangan balo, hebat. Bener, bener. Seandainya anak-anak muda di Vietnam, di Singapura, di Malaysia mampus kena pandemi, jadi selama 10 tahun jalan pikiran tidak menjadi panjang. Yang jadi panjang adalah jalan tol. Dan kita punya problem hari ini, ada jalan tol yang mangkrak karena tidak ada desain akademis. Kebutuhannya belum ada, ngapain bikin jalan tol? Lol. Tolol. 2 minggu lalu ada riset yang dibuat di Eropa, mungkin di Afrika atau di Cekoslovakia. Indonesia diurutkan perguruan tingginya sebagai kampus nomor 2 paling tidak berintegritas. Nomor 1 adalah Kazakhstan. Kenapa? Banyak plagiarisme. Kenapa? Berupaya untuk menyogok editor supaya artikelnya dipublish, padahal sebetulnya jurnal itu adalah jurnal predator. Karena ada ambisi untuk jadi intelektual, tapi dengan kapasitas lobus frontalis yang minim. Mau ngapain? Maksa jadi pemikir. Tapi bahkan membaca, coba misalnya kita tanya pada Pak Wapres, ini gambar apa? Oh, itu gambar jalan-jalan di kota Solo. Memang kota Solo itu didesain oleh arsitek Belanda sehingga dia itu rapi topografinya. Ya karena beliau pernah jadi wali kota, pasti asosiasinya itu jalan-jalan petah buta kota Solo. Tapi buat Vasco yang belajar tentang ilmu teknik, saya bisa pastikan dia akan sebut itu adalah PCB, yang belajar elektro, printed circuit board. Di dalamnya ada chips komputer. Ada yang pernah belajar di Fakultas Teknik sini. Apa namanya? Tempat disimpannya memori, motherboard, komputer. Bentuknya begini, PCB. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kita berupaya untuk mengimajinasikan sesuatu di dalam upaya untuk keluar dari rutinitas kita. Kalau itu disebut sebagai jalan-jalan di kota Solo, ya tentu Pak Gibran ada dalam rutinitas itu. Sekarang coba kita hubungkan, kenapa ada PCB di situ? Oh ya, karena ini era technological disruption, gangguan teknologi melalui artificial intelligence. Lalu integritas kita andalkan pada artificial intelligence. Semua hal bisa kita tanya di situ. Tetapi mengapa kita bertanya pada artificial intelligence setiap hari sampai yang punya cloud itu pusing tiap kali si AI ini mesti menjawab pertanyaan orang Indonesia. Dan pertanyaan dangkal semua. Akibatnya artificial intelligence tidak belajar untuk berdebat. Padahal seseorang, entah dia makhluk, entah dia teknologi, hanya mampu untuk kita kembangkan pikirannya kalau kita ajak dia duel argumen. Artificial itu tempat kita duel argumen, bukan tempat kita bertanya. Bahkan bertanya hal remeh-temeh, hal dangkal.
Karena anak-anak muda kita larut di dalam FOMO, fear of missing out. Takut kalau nggak ada patron, ngikut semuanya. Lama-lama satu waktu kita akan dideteksi oleh cloud semua jenis kedangkalan ada di Indonesia. Karena kita bertanya hal yang dangkal. Artinya metodologi di universitas tidak jalan. Artinya plagiarisme akan berlanjut terus. Artinya kepastian bahwa Indonesia bisa jadi bonus demografi di 2045 saya pastikan gagal. Pasti. Apalagi berkali-kali bonus demografi. Selama 10 tahun Presiden Jokowi mengandalkan bonus demografi dengan konsep yang ngaco. Kalian anak-anak muda, mahasiswa, pendapatan kalian di 2045 akan 30 kali lipat dari pendapatan kalian sekarang. Itu namanya bonus demografi. Tangan bau, hebat. Benar. Seandainya anak-anak muda di Vietnam, di Singapura, di Malaysia mampus kena pandemi. Tapi bagaimana kalau mereka lebih sehat dari kita? Bonus demografi itu perbandingan antara kita di Indonesia dalam usia produktif dengan generasi sejenisnya di Vietnam, di Hong Kong, di Singapura, minimal di regional Asia, di dalam rentang kompetisi yang sama. Kan disebut bonus dalam perbandingan, bukan Anda hari ini dibandingkan dengan Anda di 2045. Kita Indonesia bonus demografinya kita dapat 30 kali lipat gaji kita. Bagaimana kalau anak Kuala Lumpur gajinya 60 kali lipat dari sekarang? Siapa yang dapat bonus? Ya dia, bukan kita. Kan ngaco kan? Pendapatan kita berapa? 3.500 dolar. Kuala Lumpur hari ini 13.500. Dari situ aja, dari garis startnya udah nggak bisa. Apalagi dari soal IQ kita 78. IQ Singapura 105, IQ Vietnam 115. Jadi selama 10 tahun jalan pikiran tidak menjadi panjang. Yang jadi panjang adalah jalan tol. Dan kita punya problem hari ini, ada jalan tol yang mangkrak. Karena tidak ada desain akademis. Kebutuhannya belum ada, ngapain bikin jalan tol? Lol. Tolol. Nah, saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membebaskan kampus supaya bisa mengucapkan kritik. Integritas hanya bisa diuji melalui kritik. Jadi kritik itu built in di dalam kehidupan kampus. Tanpa kritik tidak ada pertumbuhan pengetahuan. Jadi kalau kita rangkum itu, meneguhkan integritas, moral, dan etika akademik perguruan tinggi, artinya loloskan kritik setiap 20 detik. Baru ada dialektika. Baru kita bisa paham apa yang disebut madilog. Jadi biasakan supaya jangan ada hambatan feodalisme di dalam kehidupan akademis. Ini mimbar ini disebut mimbar akademis. Artinya siapa yang punya dalil silahkan pakai mimbar ini untuk mengucapkan argumentasi. Tidak bisa, ini hanya punya profesor, ini hanya punya dekan, ini hanya punya promovenda, promovendus. Tidak. Disebut mimbar akademis, artinya siapapun yang punya dalil akademis berhak memakai mimbar ini. Mahasiswa semester 1 sama haknya dengan guru besar untuk memakai mimbar ini. Supaya dari awal setiap orang bangga, saya bagian dari alma mater Universitas Andalas, artinya saya pernah memakai mimbar ini.